Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-10 biologi molekuler kali ini kita akan mempelajari analisis DNA. Isolasi DNA dan RNA. Isolasi DNA dan RNA serta protein merupakan metode yang sangat penting dalam penelitian biologi molekuler. DNA, RNA, dan protein dapat diisolasi dari berbagai material biologi seperti jaringan, sel, partikel virus, ataupun sampel yang lain untuk kepentingan analisis dan juga preparasi. Isolasi DNA dapat dibagi menjadi dua kategori berdasarkan sumber dari DNA yang akan diambil, yaitu DNA yang berasal dari rekombinan, misalnya plasmid atau bakteriofag, dan juga DNA yang berasal dari genom, bisa dari sel prokariot ataupun sel eukariot. Isolasi DNA yang bersifat genomik dilakukan dengan memecah terlebih dahulu dinding sel dan membran inti agar kromosom dapat keluar, kemudian memisahkan DNA dari komponen seluler yang lain. Nah, berikut adalah syarat dari keberhasilan pemurnian DNA atau ekstraksi DNA. Jadi ada 4 syarat yang harus dipenuhi di sini. Yang pertama adalah perusakan sel atau jaringan itu yang dilakukan harus efektif. Kemudian denaturasi kompleks nukleoprotein juga harus dilakukan. Kemudian inaktivasi nuklease sehingga DNA yang nantinya diekstraksi tidak akan terpotong-potong atau rusak karena aktivitas dari enzim tersebut. Dan yang terakhir, bebas dari kontaminan biomolekul yang lain, misalnya protein, karbohidrat, lipid, atau asam nukleat yang lain. Jadi, jika di sini yang diekstraksi adalah DNA, maka diharapkan bebas dari kontaminan berupa asam nukleat RNA. Keberhasilan dari isolasi DNA dapat dinilai dari kualitas serta integritas dari asam nukleat yang dihasilkan. Berikut adalah beberapa prinsip dari isolasi DNA. Yang pertama adalah persiapan sampel yang akan digunakan. Yang berikutnya adalah proses lisis membran sel dan atau organel. Kemudian denaturasi dari senyawa organik. Kemudian presipitasi DNA. Dan yang terakhir adalah pencucian. Masing-masing tahapan tersebut dilakukan dengan optimal sehingga nantinya akan menghasilkan DNA dengan kualitas dan kuantitas yang baik yang dapat kemudian digunakan untuk proses-proses selanjutnya, misalnya PCR, sequencing, ataupun cloning, dan lain-lain. Nah, pada gambar berikut ini ditunjukkan beberapa tahap yang dilakukan dalam proses isolasi dengan sampel darah keseluruhan atau whole blood. Nah, di sini yang pertama dilakukan adalah persiapan sampel, kemudian adalah melisiskan komponen red blood cell atau sel darah merah dan juga sel darah putih. Kemudian nantinya akan diambil DNA dari sel darah putih. Nah, kemudian di sini akan dilakukan pengikatan DNA atau binding DNA dengan menggunakan tabung silikon agar DNA yang didapat tersaring oleh silikon. Proses selanjutnya adalah pencucian yang bertujuan membuang sisa-sisa molekul lain selain DNA, dan yang terakhir adalah pembuatan elusi, yaitu larutan yang berisi isolat DNA. Ekstraksi DNA dari jaringan itu dapat berasal dari jaringan yang masih segar atau jaringan yang baru saja disayat atau jaringan dalam bentuk FFPE atau formalin fixed paraffin embed atau jaringan dalam blok parafin. Nah, adapun sampel jaringan yang berupa FFPE ini memerlukan proses terlebih lanjut yaitu yang disebut dengan deparafinasi agar menghasilkan asam nukleat dengan kualitas yang lebih baik, umumnya menggunakan larutan silen. Lisis membran, yaitu proses selanjutnya, merupakan faktor yang penting yang dilakukan dalam isolasi DNA yang bertujuan untuk merusak sel sehingga DNA yang ada dalam nukleus itu dapat keluar. Nah, lisis membran dapat dilakukan dengan menggunakan larutan fenol dan juga guanidin isotiosianat. Kemudian setelah lisis membran dilakukan denaturasi senyawa organik yang dapat dilakukan dengan menggunakan kloroform. Nah, adapun zat lain yang dapat digunakan yaitu larutan proteinase K. Tahapan selanjutnya yaitu presipitasi atau pengendapan DNA itu dilakukan agar DNA berhasil dikeluarkan dari nukleus dapat lebih mudah diambil. Menggunakan isopropanolol dengan perbandingan 1:1 dengan larutan yang didapatkan atau etanol absolut dan sodium asetat dengan perbandingan 1:10. Nah, yang terakhir adalah proses pencucian, yaitu proses yang bertujuan mencuci DNA dari senyawa kontaminan atau senyawa yang lain. Dan ini dilakukan dengan menggunakan etanol atau alkohol 70%. Nah, isolasi DNA seperti yang telah disebutkan tadi merupakan langkah awal untuk beberapa analisis lanjutan, yaitu PCR, RFLP, cloning, atau sequencing. DNA yang dipakai dalam berbagai analisis tersebut itu harus bersih dari kontaminan, memiliki kemurnian yang tinggi, dan memiliki berat molekul yang besar, sehingga analisis dapat lebih mudah dilakukan.
Beberapa hal yang dapat terjadi selama proses isolasi DNA, yaitu DNA dapat rusak atau mengalami fragmentasi, DNA dapat mengalami kerusakan atau degradasi oleh enzim nuklease, adanya kontaminasi polisakarida atau ikut terisolasinya metabolit sekunder dari dalam sel. Jadi ada beberapa hal yang mempengaruhi kegagalan dari isolasi DNA. Nah, DNA yang telah terisolasi itu dapat mengalami denaturasi ataupun renaturasi, dan kedua proses tersebut bergantung pada beberapa faktor berikut. Yang pertama adalah suhu. Suhu tinggi menyebabkan DNA mengalami denaturasi, sedangkan suhu yang rendah memungkinkan DNA kembali ke struktur semula atau proses yang disebut dengan renaturasi. Yang kedua adalah keasaman atau pH, di mana pH kurang dari 3 atau sangat asam dan lebih dari 10 atau sangat basa menyebabkan DNA mengalami denaturasi. Adapun konsentrasi ion Na+ dan K+ atau konsentrasi isoelektrolit ini juga adalah faktor yang mempengaruhi terjadinya denaturasi DNA yang berhasil diisolasi. Dan yang terakhir adalah rasio nukleotida GC dan juga AT dari DNA tersebut, di mana rasio yang tinggi itu dapat menyebabkan DNA lebih sulit terdenaturasi atau memperlambat terjadinya proses denaturasi. Sedangkan rasio yang rendah itu memudahkan terjadinya denaturasi. Nah, setelah isolasi DNA berhasil dilakukan, tahap yang selanjutnya harus dilakukan oleh peneliti adalah menguji kuantitas dan juga kualitas dari DNA melalui pemeriksaan kualitatif dan juga kuantitatif. Nah, ini diperlukan sebelum menuju ke analisis berikutnya. Uji kuantitas DNA bertujuan untuk melihat seberapa besar molekul DNA yang terkandung dalam suatu hasil isolasi, dan semakin besar angka yang ditunjukkan dari uji kuantitas nanti dinilai, maka semakin baik pula analisis atau isolasi DNA yang berhasil dilakukan. Sedangkan untuk uji kualitas DNA digunakan untuk melihat kemurnian dan kepadatan DNA. Semakin baik kualitas DNA, maka pita yang dihasilkan adalah pita yang bersifat tunggal dan tidak terfragmen-fragmen. Nah, yang pertama adalah uji kuantitatif DNA. Ini dilakukan dengan menggunakan alat yang disebut dengan spektrofotometer UV dengan panjang gelombang 260 nanometer dan 280 nanometer. Nah, mengapa digunakan dua panjang gelombang ini? Karena DNA dan RNA, yaitu asam nukleat yang diisolasi, itu dapat menyerap cahaya UV pada panjang gelombang 260 nanometer, sedangkan kontaminan yang berupa protein ataupun fenol itu dapat menyerap cahaya UV dengan panjang gelombang 280 nanometer, sehingga nantinya dapat dilihat kemurnian DNA yang diisolasi. Kemurnian DNA atau RNA dapat dilihat dari rasio absorbansi UV pada panjang gelombang 260 nanometer dan 280 nanometer. Jadi nanti penyerapan pada kedua panjang gelombang tersebut dibandingkan, dan nilai yang baik itu rasionya menunjukkan 1,8 sampai 2,0. Spektrofotometer juga dapat menunjukkan nilai konsentrasi DNA. Beberapa peneliti menggunakan nilai antara 50 nanogram per mikroliter hingga 100 nanogram per mikroliter sebagai konsentrasi minimal dari DNA yang berhasil diisolasi untuk dapat dipakai ke analisis berikutnya. Nah, di gambar sebelah kiri ini ditunjukkan spektrofotometer yang digunakan untuk menguji kuantitas DNA menggunakan sinar UV, kemudian juga ada alat yang disebut dengan nanodrop. Nah, ini biasanya digunakan untuk lihat konsentrasi DNA yang diisolasi sebesar berapa. Nah, berikutnya adalah uji kualitatif dari DNA. Ini biasa dilakukan dengan menggunakan elektroforesis menggunakan gel agarose. DNA yang bermuatan negatif ini nantinya akan bermigrasi dalam gel agarose setelah diwarnai dengan pewarna yaitu ethidium bromida atau ETBR. Nah, digunakan juga DNA penanda standar atau DNA ladder dalam proses elektroforesis ini untuk mengetahui seberapa panjang DNA yang kita miliki. Nah, nanti juga dari sana akan dapat dilihat apakah DNA yang berhasil kita isolasi itu terpotong-potong atau terfragmentasi atau tidak. Nah, ini adalah alat untuk menguji kualitatif DNA, yaitu gel documentation yang dapat dilakukan untuk menganalisis hasil dari elektroforesis. Nah, adapun untuk materi elektroforesis ini dapat kalian perdalam lebih lanjut pada pertemuan berikutnya. DNA yang telah dilakukan uji kualitatif atau kuantitatif selanjutnya dapat segera digunakan untuk analisis lanjutan, misalnya PCR dan lain-lain, atau dapat pula disimpan atau dipreparasi terlebih dahulu. Nah, untuk penyimpanan DNA ini dapat dilakukan pada suhu minus 80 derajat Celcius. Sebelum digunakan, nanti DNA yang disimpan itu dicairkan terlebih dahulu melalui proses yang disebut dengan thawing dan diencerkan dahulu hingga konsentrasinya 100 nanogram per mikroliter.
Adapun proses pendinginan dan pencairan ini tidak dapat dilakukan untuk berulang-ulang, jadi dapat dilakukan cukup beberapa kali saja karena dapat menurunkan kualitas dari DNA yang dianalisis tersebut. Nah, sekian materi tambahan dari pertemuan kita hari ini. Atas kekurangannya saya mengucapkan mohon maaf dan terima kasih. Dapat dilanjutkan pada diskusi pada forum yang telah disediakan. Terima kasih.